Halo kan, kembali lagi di channel Algatek dengan saya Aldi Rohman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merakit PC sekitar 7 jutaan yang ada di sebelah saya ini ya. Dan untuk preview casingnya seperti ini kan. Dan pada video kali ini PC rakitannya itu menggunakan prosesor dari Intel generasi 10 ya. Dan totalnya itu sekitar 7 jutaan. Apa aja yang saya gunakan untuk merakit PC ini? Yang pertama untuk prosesornya, di sini saya menggunakan Intel i3 10100F ya. Di sini ini Intel generasi 10 dengan kode F, berarti tidak ada eGPU-nya ya. Jadi ini hanya pure prosesor aja. Dan prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread. Untuk turbo clock-nya itu bisa mencapai 4,2 GHz ya. Dan prosesor ini dihargai 1.400.000 kan. Jadi untuk generasi 10 itu Intel memberikan hyperthreading ya kepada prosesornya semuanya ya, mau i3, i5 ataupun i7, i9 juga semuanya dikasih hyperthreading dengan Intel ya. Jadi persaingannya ketat sekarang dengan AMD Ryzen ya. Kemudian saat ini bisa dibilang prosesor paling murah ya, karena generasi 9-nya aja sekarang juga lagi mahal ya. i3-nya nggak tahu kenapa dia naik daun jadi sekitar 1.500.000-an. Jadi lebih murah ini daripada generasi 9-nya. Dan untuk motherboardnya saya menggunakan dari MSI yaitu H410M. Ini tipe terendah tapi sudah memiliki slot M2 ya, yang nantinya sebagai SSD M2 atau NVMe ya. Saya rasa prosesor i3 udah cukup di backup dengan ini ya. Dan kedepannya misalkan mau upgrade ke Core i5 atau Core i5 udah sangat cukup menurut saya. Dan ini harganya 1 juta kan. Untuk memorinya di sini saya menggunakan Delta Team 2x8 GB, jadi totalnya itu 16 GB ya. Ini 3200 MHz. Kenapa nggak ngambil yang 3000 atau 266? Karena sudah discontinue. Jadi adanya itu sekarang minimal untuk Delta Team yang ini ya, tipe ini itu 3200 MHz ya minimal. Ini harganya di kisaran 1.300.000 dan warna putih agar setema dengan warna casingnya. Untuk penyimpanannya seperti biasa, yang pertama saya menggunakan SSD ya. Ini 120 GB, ini M2 bukan SSD SATA ya, ini M2. Ini harganya 370.000 kan. Untuk storage yang kedua, di sini saya menggunakan hard disk dari Seagate ya, 500 GB. Saya rasa udah cukup untuk diisi game ataupun untuk data-data yang penting ya. Untuk hard disknya itu harganya 220.000 kan. Nah, untuk graphic cardnya di sini karena yang punya ini pengennya dengan budget 7 jutaan itu performanya dapat kenceng ya, dan dia itu ingin menggunakan VGA second ya, dan orangnya pun nggak keberatan misalkan VGA-nya itu bekas mining ya. Nah di sini saya menggunakan RX 580 4 GB dari Sapphir ya, itu bekas mining ya, dari orangnya itu bekas mining. Tapi di sini saya repasta ya, jadi suhunya itu kalau dites saya rasa masih di bawah 70 derajat, jadi aman meskipun ini bekas mining ya. Yang penting
perawatannya aja ya. Nah, untuk harganya VGA ini di kisaran 1.700.000 gan. Kalian sudah mendapatkan RX 580 ya, 4GB yang bisa setara dengan GTX 1650 Super ya, tapi harganya lebih murah ini. Di sini banyak yang bilang kalau pakai RX 580 itu seperti sobat PLN. Maksudnya sobat PLN itu dia sangat boros sampai diberikan gelar sobat PLN karena dia boros gitu ya. Tapi ternyata di sini saat saya coba ya untuk main game, untuk tes benchmark juga ya, itu saya rasa cukupan sih, nggak begitu boros, masih hampir sama dengan RX 570 ya, dan hampir sama dengan 1660 Ti punya saya untuk konsumsinya. Jadi untuk TDP-nya aja itu sekitar 120 watt ya untuk VGA-nya aja ya. Tapi nanti bakal diterangkan pada tes benchmark ya. Dan untuk PSU-nya di sini saya menggunakan dari FSP 550 watt ya, 80 plus. Ini PSU yang saya sangat rekomendasikan. Selain harganya murah, tapi kualitas dan garansinya itu bagus. Dia dari NJT ya. Kalau NJT itu saya rasa untuk klaim garansinya itu penanganannya lumayan cepat, lumayan tanggap lah gitu ya. Saya nggak di endorse sama NJT, cuman memang kenyataannya begitu. Dan untuk harganya ini di kisaran 700.000 ya kan. Ada yang jual 690 atau sampai 700 ribuan ada ya. Dan untuk casingnya di sini menggunakan Dragon Slayer White ya dari Paradox. Entah kenapa banyak sekali yang ingin menggunakan casing ini ya. Jadi casing ini udah include 3 fan RGB yang bisa kalian atur lewat controller yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Jadi bisa kalian atur. Untuk sirkulasinya sendiri, casing ini lebih bagus. Alangkah baiknya jika ditambah lagi fan 3 di sini ya, agar pembuangannya lebih optimal. Karena kalau cuma mengandalkan bawaan dari casing itu saya rasa kurang optimal, jadi cepat panas ya. Kedepannya saya rasa yang perlu di-upgrade itu fan prosesor ya, atau cooler prosesornya itu wajib kalian upgrade nanti supaya lebih adem lagi ya. Untuk harganya casing ini berada di kisaran 600 ribuan kan. Nah, jadi komponennya seperti itu ya. Dan bagaimana dengan performanya ya, kita mengandalkan dari prosesornya i3 10100F dengan RX 580 4GB dan RAM-nya 16GB. Di sini memang RAM-nya lebih mahal ya karena sudah RGB dan 16GB. Jika kalian ingin yang lebih murah, sebenarnya ini bisa jatuh 6 jutaan ya. Asalkan misalkan RAM-nya pakai yang biasa dan 8GB, terus casingnya pakai yang biasa yang nggak mahal-mahal amat, yang 300 ribuan itu udah cukup, bisa mungkin di kisaran 6 jutaan ya. Dan untuk tes benchmarknya ya, kita mengandalkan dari seperti yang saya bilang tadi, i3 10100F dan RX 580 ditambah dengan RAM 16GB. Untuk tes time spy-nya seperti ini. Dan untuk skor 3D Firestrike-nya seperti ini kan. Dan di sini saya tes benchmark menggunakan R15 ya. Untuk skornya
dan hasil rendernya seperti ini kan. Kemudian di sini juga saya tes di beberapa game ya. Ada totalnya ada 6 game dan di sini saya berikan juga estimasi dayanya ya, daya kebutuhan total yang diperlukan dari CPU ini itu antara kisaran 200 sampai 300 watt ya. Saya rasa RX 580 dan 10100F ini bukan sobat PLN menurut saya ya. Karena kemarin juga pakai RTX pun atau 1660 Super hasilnya hampir sama seperti itu ya. Jadi untuk tes game benchmarknya itu seperti ini kan.
Oke, jadi seperti itu tes PC kali ini, rakitan 7 jutaan ya. Sudah dites benchmark 3D, R15, Type Spy, Firestrike ya. Kemudian ada 6 game juga yang bisa mewakili saat inilah ya. Untuk Valorant itu FPS-nya sampai tumpe-tumpe ya, besar sekali FPS-nya. Kemudian di sini ya, karena ini VGA-nya bekas mining ya, kalian memang perlu harus repasta ya, biar adem seperti yang ditampilkan tadi. Jadi suhunya itu nggak sampai 70 derajat ya. Itu menurut saya sudah adem sih VGA bekas mining dengan suhu seperti itu. Dan bagi kalian yang ingin cari VGA mining itu memang harus hati-hati ya, nggak semua VGA bekas mining itu bagus. Pilihlah seller yang bertanggung jawab, yang bisa diajak diskusi meskipun kalian belinya di toko online. Saya tidak menyarankan sih untuk beli di toko online, sebaiknya kalian beli di toko offline karena kalau ada apa-apa kalian bisa langsung komplain ya. Kalau online bisa komplain, cuman mungkin prosesnya sedikit ribet dan sedikit lebih lama. Cuman untuk performanya sih masih oke, karena VGA mining itu kan diberikan kerja selama 24 jam, hidup terus menerus ya, makanya dia bisa kadang ada yang sampai menimbulkan korosi kan di backplate-nya, di tempat display pot-nya itu kan rata-rata banyak yang berkarat ya, gara-gara kena AC, juga suhunya panas ya, itulah menimbulkan korosi. PC ini masih bisa dipangkas lagi, bisa sampai 6 jutaan ya kalau kalian menggunakan mungkin mobonya yang lebih murah dari AS ROG ya, itu sekitar 900 ribuan. Kemudian casingnya dibelikan yang cukup 300 ribuan. Untuk PSU nya kalau saya sarankan jangan sampai dipangkas karena itu udah minimal menurut saya. Untuk brand yang sebelah itu yang ada RGB nya menurut saya kurang oke ya, yang 550 watt yang ada RGB nya dengan harga murah dan ada embel-embel 80 plus nya, itu menurut saya gak rekomen ya. Dan PC ini sendiri pun itu digunakan untuk gaming, live streaming, dan untuk editing yang terakhir. Dan bagi saya sih semua udah tercukupi ya, semuanya udah tercukupi. Mungkin nanti kalau ada rezeki hasil dari live streaming bisa di upgrade ke i5 10400F ya, karena harganya cukup murah, itu udah mempunyai 6 core dan 12 thread. Saya rasa untuk video kali ini seperti itu dulu. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dan di share ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Algatech, cukup dengan di subscribe aja ya kan. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya seputar PC bisa langsung DM di Instagram saya di aldi.rohman. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan jangan bosan-bosannya untuk menonton di channel Algatech ya. Dan saya Aldi Rohman pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya kan.